Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Pada kesempatan sore hari ini kebetulan dapat tugas dari kantor ya, disuruh buatkan penerangannya untuk miniatur jaringan tegangan PLN ya teman-teman, yang ada di samping saya ini. Itu disuruh buatkan, disuruh nambahin lampu di rumah, kemudian disuruh buatkan juga lampu di panelnya agar itu miniatur ini agar kelihatan hidup dan betul-betul sama ya. Nah, maksud dan tujuan saya membuatkan tutorial pada kesempatan sore hari ini yang pasti adalah penyebab-penyebab gangguan dari jaringan tegangan PLN sehingga mengakibatkan rumah kita itu padat ya. Itu maksud dan tujuan saya. Kemudian yang kedua yang terpenting sekali, maksud dan tujuan saya juga membuat tutorial ini adalah dampak dari jaringan seperti ini. Apa yang kita harus tidak lakukan ya, jangan dilakukan karena itu bisa saja kesetrum. Itu penting sekali teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya di miniatur ini. Oke, kalau begitu sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like, subscribe, serta di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Dan saya juga mohon maaf kalau penjelasan saya itu kurang rinci ya, karena saya cuma ini tamatan STM ya, cuman saya jurusan listrik, jadi tahu lebih garis-garis besarnya saja. Untuk secara rincian dan detailnya itu masih belum saya ketahui teman-teman. Tapi mudah-mudahan cara saya menjelaskan ini bisa para sahabat YouTube saya dan para rekan-rekan itu bisa paham ya. Oke, kita akan beralih ke miniaturnya dan saya akan menjelaskannya. Oke, baik ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk miniaturnya. Jadi latar yang di belakang jangan terfokus ke situ teman-teman ya. Kita terfokus saja ke depan ini ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, saya akan kasih tahu ya. Saya akan lebih dekatkan lagi supaya lebih jelas ya mungkin. Sebentar ya. Oke, saya jelaskan ya. Bentar. Oke, baik, jadi mohon maaf kalau gambar goyang-goyang ya. Untuk yang di bawah ini biasanya disebut dengan papan panel ya. Ini belum kayak teman-teman. Kemudian yang di atas ini adalah yang disebut dengan trafo. Nah, untuk di PLN itu ada beberapa, ada dua macam trafo teman-teman. Ada namanya trafo step up dan ada namanya trafo step down. Nah, yang dipakai ini adalah trafo step down ya, karena dari jaringan tegangan menengahnya itu yang ada di sini. Kemudian nanti trafo ini berfungsi menurunkan tegangan sehingga menjadi tegangan 220. Itu nanti yang mengalir ke rumah-rumah warga seperti itu contohnya. Oke, tidak sampai di situ. Kemudian kita naik ke atas dulu. Di sini ada namanya ini sistemnya 3 fas teman-teman, jaringannya ya teman-teman. Kalau biasanya disebut dengan istilah itu RST. Nah, ini semua bertegangan ya, 3 fas ya. Oke. Kemudian nanti ada yang bertanya, kok nggak ada groundnya ya? Nanti groundnya itu diambil dari trafo ini. Nah, di sini kan sudah ada kabelnya ini teman-teman, sudah ada 4 ya. Yang dari atas tadi ada 3 RST, biasanya netralnya di sini dan kadang juga di sini ya. Itu biasa saja terjadi seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Yang di sini ini adalah namanya pusling ya. Pusling ini ada 3 buah. Maksud dan tujuannya ini teman-teman, dia sebagai, kalau di elektronika itu sebagai fuse atau sekring ya. Pada saat jaringan tegangan menengah ini mengalami gangguan disebabkan beberapa faktor, nanti saya akan jelaskan juga beberapa faktor yang mengakibatkan ya. Itu sudah ada semua ya. Maka fuse link ini akan putus untuk menghindari kerusakan dari trafo ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Apa yang saya tidak jelaskan lagi, saya lihat dulu. Nah, terus ya. Oh ya, yang di atas ini adalah namanya isolator teman-teman. Ini fungsinya, ini kan kabel ini kan bertegangan ya. Nah, harus pakai isolator seperti ini. Kalau dia tidak pakai seperti ini, maka tegangan itu akan tembus sehingga tiang listrik ini akan dialiri oleh tegangan ya, sehingga dia bisa menyetrum kita ya. Makanya dilapisi dengan namanya isolator. Oke. Kemudian yang panjang ini untuk di tiang listrik itu namanya trapes ya. Ya, dan sekarang kita lanjut ya dengan penerapannya. Saya menjelaskan tentang bagaimana bahayanya ya
apa yang harus kita lakukan kalau menemukan seperti ini, jangan kita lakukan. Nah, itu yang perlu sekali teman-teman ya. Dan saya akan jelaskan penyebab gangguan dari jaringan tegangan menengah ini sehingga lampu listrik kita itu padam ya. Saya akan coba nyalakan dulu. Ini kan saya sudah buat ya teman-teman untuk penerangannya ya. Saya akan ambil alat. Saya cobakan saya dulu. Sebentar ya. Oke, saya akan nyalakan dan saya akan jelaskan ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan teman-teman. Kita lihat ya, perhatikan. Oke, itu sudah nyala ya. Untuk di papan panelnya sudah nyala seperti itu. Itu sebagai indikator RST-nya yang di bagian atas teman-teman bahwa dalam kondisi normal ya. Oke, di sini ada miniatur rumah yang saya pasang seperti itu aja ya. Oke, lampunya sudah nyala. Nah, saya akan menjelaskan beberapa penyebab sehingga jaringan tegangan menengah PLN itu mengalami gangguan ya. Oke, untuk yang pertama, ini miniaturnya ada sebuah binatang ya teman-teman. Itu beberapa faktor juga bisa mengakibatkan, karena disebabkan oleh beberapa binatang, bisa jadi kelelawar bisa ya. Dan ini miniaturnya saya cuman buatkan seperti ini, toke ya, ini toke ya. Nah, pada saat toke ini menyentuh jaringan tegangan menengah ini, contoh seperti ini, perhatikan ya, rumah di bawah ini sebagai indikator dan ini juga ya. Maka kalau saya sentuhkan seperti ini, maka lampunya akan padam rumah kita. Seperti itu teman-teman. Oke, saya lepas lagi, lampunya menyala ya. Maka akan seperti itu, pasti mengalami gangguan ya. Kemudian yang menyebabkan juga itu adalah binatang ular yang sering sekali ya teman-teman, yang contoh seperti ini ya. Ini saya lekatkan seperti ini, maka lampu di rumah kita juga akan padam ya pada saat dia menyentuh seperti itu. Oke, kemudian faktor gangguan yang ketiga itu biasanya dari sini teman-teman. Nah, ini yang perlu sekali ya. Bila teman-teman tinggal di bawah JTM seperti ini dan ada kemungkinan ada pohon yang tinggi ya. Jadi saran saya teman-teman itu harus melaporkan ke petugas PLN ya. Biasanya petugas PLN itu yang diberi nama petugas rampal, itu memang khusus untuk memangkas pohon yang mendekati jaringan JTM seperti ini atau jaringan tegangan menengah ya, supaya tidak mengakibatkan gangguan dan mengakibatkan lampu kita padam. Ini adalah contoh seperti ini. Kalau pohon terlalu tinggi seperti ini dekat dari JTM ini, maka akan seperti ini. Pada saat saya dekatkan seperti ini, maka lampu kita juga akan padam seperti itu. Oke, ya teman-temannya, ini seperti itu. Ini ya. Oke, saya sudah beli jauh lagi, maka akan padam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ini yang penting sekali ya. Yang penting adalah yang seperti ini, yang sering biasa kita alami ya. Kalau seperti ini adalah contoh seorang anak-anak. Kebetulan ini ada layang-layang di atas nyangkut di TM ya. Itu biasanya anak-anak tidak tahu, kadang dia mengambil colok seperti ini. Lalu ya, untuk Mas dan Tuyannya ambil colok itu mencolok ini ya teman-teman, layangannya yang nyangkut di JTM seperti ini, itu sangat bahaya sekali teman-teman, karena bisa mengakibatkan selain gangguan, anak-anak ini bisa juga kesetrum ya. Oke, karena ini jaringan tegangan menengah teman-teman ya, seperti ini, maka akan padam ya. Itu kalau saya sentuhkan seperti itu, perhatikan rumahnya di bawah. Nah, ini akan seperti itu teman-teman. Saya sudah menjelaskan semua ya. Untuk yang ini saya rasa teman-teman saya bisa lebih paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham itu bahwa penyebab gangguan dari jaringan tegangan listrik PLN itu ada beberapa macam faktor ya, dan hal-hal yang apa yang harus tidak kita lakukan dan yang kita lakukan pada saat kita mengalami hal tersebut di lapangan ya. Yang saya katakan tadi, contoh seperti ini, kalau misalkan teman-teman punya pohon yang dekat sekali dari TM itu, kalau bisa teman-teman laporkan saja ke petugas PLN, maka PLN akan langsung mengeksekusi. Kemudian saya akan beritahu juga, untuk sekarang itu ya, PLN sekarang sudah menggunakan sistem pelaporan online ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses, masuk saja ke aplikasi melalui Play Store. Silakan teman-teman download aplikasi PLN Mobile, maka semuanya di situ akan tersedia ya
teman-teman bisa mau pasang baru bisa ada, mau tambah daya bisa, untuk penerangan sementara bisa, untuk penambahan daya sementara bisa pada saat teman-teman akan ada pesta hajatan atau yang lain-lain, itu bisa teman-teman terapkan di aplikasi PLN Mobile. Apalagi kalau untuk pelaporan gangguan untuk di rumah ya, seperti ini pada saat rumah kita padam, itu pelaporannya berlaku selama 24 jam. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot masuk lagi ke kantor PLN untuk melaporkan, cukup kita mengakses ke aplikasi PLN Mobile, melapor dari rumah, maka petugas PLN akan datang ke rumah. Oke, mungkin seperti itu teman-teman penjelasan dari saya channel Lebih Servis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya, dan tetap dukung channel saya dengan cara di like, di subscribe, serta di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.